pada waktu siaga itu orientasinya adalah dia harus bisa bermanfaat di keluarganya. Jadi yang tadinya bangun tidur terus dianu sama orang tua itu kalau bisa mulai diarahkan untuk mandiri. Kalau sudah penggalang, sudah mulai ke sekelilingnya dari RT, RW dan sebagainya. Dia bisa bermanfaat di situ. Itu harus ada pikiran bagaimana sekarang kalau di kota. Bisa nggak mencari jejak itu di kota? Tidak harus mencari tempat yang seperti apa di hutan atau di kan gitu. Nah kalau prestasi-prestasi yang kemarin-kemarin didapatkan apa aja nih Kak? Jangan buru-buru, konfirmasi dulu. Saya mau konfirmasi kepada kakak saya yang satu ini. Kak, sebenarnya peran dan tugas pramuka tuh apa sih Kak? Peran dan tugas pramuka itu adalah mengantarkan anak-anak kaum muda untuk bisa menghadapi masa depan yang lebih baik. Itu intinya sebenarnya itu. Oleh karena itu baik itu ada dua, menjadi baik dan berguna bagi orang lain. Itu baik dan berguna bagi orang lain. Baik dalam hal ini ada 3 dimensi, baik terhadap Tuhan, baik terhadap diri pribadinya, dan baik kepada orang lain. Ini luar biasa loh, ini 3 ini sudah mencakup semuanya. Betul, ya, baik kita hubungannya ke Tuhan, dan yang kadang kita lupa adalah baik terhadap diri sendiri, bahwa diri kita ini juga memang berharga, butuh dihargai juga, dan mana kelemahannya, mana kelebihannya. Jadi mengenal diri sendiri itu menjadi salah bagian satu bagian dari pramuka. Padahal hari-hari ini banyak permasalahan yang terjadi karena bingung sama diri sendiri. Aku tuh maunya apa sih? Aku tuh mau kemana sih? Aku capek tapi karena apa? Itu juga kadang karena kita nggak mengenali diri pribadi ya Kak ya. Dan yang ketiga adalah pasti baik kepada sesama. Ini luar biasa, baru 1 pertanyaan jawabannya udah luar biasa. Dan bersama Kak Arifin ini pastinya kita akan membahas mengenai pramuka. Karena kalau dulu rasanya ya Kak ya, pramuka yang ada di memori saya itu kalau enggak kemah yang adalah persami, atau kalau enggak adalah tali temali yang saya kayaknya nggak lulus tuh Kak. Bikin drakbar tuh waktu itu saya bagian yang pura-pura jadi korban karena dia angkat gitu. Nah padahal pramuka tuh lebih dari itu. Pramuka itu tidak hanya pada keterampilan dan kemandirian, tetapi ada karakter tadi yang dibangun. Nah, boleh diceritakan Kak, karakter-karakter apa yang sebenarnya? Begini, pramuka itu kan ada tingkatannya, ada golongan-golongan, ada siaga antara 7 sampai 10 tahun, ada penggalang. Itu yang bareng ya dulu ya? Iya, itu kelompoknya namanya barung. Kelompoknya barung. Kemudian ada penggalang yang 11 sampai 15. Itu yang baru melati gitu bukan Kak? Ya, yang apa regunya namanya melati gitu. Kalau yang putri itu kan. Jadi kalau lumayan masih dulu kan ya. barung itu warna. Ya, barung merah, barung putih sekarang, gitu. Kemudian untuk penegak itu biasanya pahlawan ya. Dipakai itu antara 16 sampai 20, kemudian pandega yang di perguruan tinggi itu antara 21 25. Itu apa penggalangan. Nah, pada waktu siaga itu orientasinya adalah dia harus bisa bermanfaat di keluarganya. Jadi yang tadinya bangun tidur terus dianu sama orang tua itu kalau bisa mulai diarahkan untuk mandiri. Bangun terus apa? Siaga itu bermanfaat dan berguna untuk keluarganya, lingkup yang paling kecil. Itu utamanya begitu. Kalau sudah penggalang, sudah mulai ke sekelilingnya dari RT, RW dan sebagainya. Dia bisa bermanfaat di situ. Itu desainnya. Kemudian kalau sudah penegak pandega sudah lebih luas lagi. Itu anunya gitu loh. Hanya pada waktu dulu Badan Powell itu kan sekitar 1900-an 5 atau 7 gitu kan. Nah, itu kan orientasinya waktu itu masih zaman-zaman perang lah, zaman apa gitu. Sehingga latihan-latihan yang dipakai itu untuk persiapan itu, sehingga ada tali temali, bagaimana memberi isyarat, bagaimana menangani korban dan sebagainya. Yang gitu. Sebenarnya juga agar bermanfaat. Iya bermanfaat. Memang kalau begitu bermanfaat ada waktu. Ya memang ada waktunya kan, sesuai dengan kondisi waktunya. Betul. Sekarang kan kalau sekarang banyak urban scouting gitu.
Di kota gimana kalau mau mengadakan white game atau harus ke Kaliurang sana, harus ke gitu kan. Itu harus ada pikiran bagaimana sekarang kalau di kota bisa nggak mencari jejak itu di kota, tidak harus mencari tempat yang seperti di hutan atau di kan gitu. Tentu sekarang udah beda, dan sekarang bisa nggak mencari jejak itu pakai HP misalnya gitu. Nah, gitu. Ini disitulah permasalahannya, lalu pembina harus kreatif ya. Dan mengikuti zamannya. Beradaptasi gitu. Juga ya. Ya kan susah juga kalau pramukanya di kota, ketika ayo kegiatan kita harus pergi ke Gunung Kidul, ketika mencari tempat-tempat yang dulu memang itu banyak sekali ada. Kan gitu. Tapi dengan perkembangan zaman berarti pramuka ini juga mengikuti perkembangan zaman. Tapi ini tadi menarik loh ya, ketika setiap levelnya itu sebenarnya pribadi pramuka itu disiapkan untuk tadi dimulai dari keluarga karena sebenarnya nggak mungkin tiba-tiba kita menjadi mandiri dan berguna di skup yang luas ketika kita tidak diawali dari keluarga ya. Betul, yang kadang-kadang orang tua pun gitu yang kayak lupa untuk memanjakan anaknya. Udahlah biar ibu yang bantuin, udahlah biar nggak repot, biar nggak berantakan. Padahal di situ proses belajarnya. Luar biasa ya ternyata. Betul, makanya siaga itu kan motonya itu kan berani dan tidak putus asa. Lalu ini kayaknya itu entah siaga entah kayaknya semua zaman kayaknya ya, apalagi kemudian setiap hari berbuat kebaikan. Jadi kalau pembina sudah ketemu, hari ini kita ketemu adik-adik, gimana apa perbuatan yang baik yang pernah dilakukan sehari ini gitu kan, nanti dia cerita macam-macam. Saya ingat deh kayaknya dulu waktu kecil ada buku saku ya, waktu siaga itu, dan itu memang minta tanda tangan dari kakak-kakaknya untuk dicek apakah misalnya sesimpel bisa bikin teh untuk keluarga, urutannya benar atau enggak. Dan itu sebenarnya sangat dibutuhkan anak zaman sekarang, selain berhadapan dengan game dan juga gadget ya. Baik, kemudian kalau kegiatan rutin, kalau kita sekarang boleh melihat yang lebih lebar lagi, yang lebih luas lagi yang dilakukan Kuarda DIY ini, apa Kak yang berhubungan dengan pembinaan anggota pramuka? Kita pertama inginnya semakin berkualitas ya pramukanya, satu. Kedua, kita ingin agar para pramuka itu semakin dekat dengan masyarakat. Dekat dengan masyarakat, kalau bisa pada level penegak pandega itu sudah bersama-sama masyarakat. Konsepnya development ya. Jadi bukan service camp, tapi camp development. Jadi kalau service itu kan datang berkemah, ikut membersihkan, membuat apa, ditonton masyarakat gitu. Sekarang nggak, datang berkemah, lalu melakukan aktivitas bersama masyarakat, ikut membersihkan apa, membangun apa, menangani apa gitu, bersama-sama gitu. Kalau yang sudah dilakukan yang bersama dengan masyarakat kan dua-duanya. Dulu sering Sri Sultan kan menginisiasi adanya Komdeka, Community Development Camp. Ya itu kan salah satu idenya dari dalam Sultan Nabi ke-9. Itu lalu mulai dikembangkan di sini untuk dipraktekkan bagaimana keterlibatan pramuka di dalam pembangunan masyarakat. Kalau acara atau kompetisi-kompetisi itu masih ada? Masih ada. Misalnya kayak lomba tingkat, ya. Lomba tingkat untuk penggalang. Kalau siaga enggak, itu tidak boleh lalu ada juara lalu belum ya. Kan kalau dulu juga jambore itu sebagai salah satu event bergengsi di pramuka yang ini tahun ini ada ini. Ini jambore di mana Kak? Di Cibubur tanggal 14 sampai 21 Agustus. Cibubur. Oh, Cibubur lagi. Ya, baik. Nah, kalau dari Kuarda DIY pasti mengirimkan iya dong, ya. Sekarang ya. Ini kan jambore itu lalu kita jadikan juga sebagai alat memotivasi ya. Saya sudah mencoba untuk keliling cabang-cabang, itu juga sudah mulai aktif berlatih untuk persiapan jambore nasional. Gitu. Dan antusiasme dari masyarakat gitu ketika saat ini tergabung dalam pramuka ini masih ya. Banyak ya berarti ya Kak ya. Karena memang itu tadi berguna untuk masyarakat itu ya salah satunya yang sangat tentu ditunggu-tunggu.
Kalau anggota pramuka begitu tercatat nggak sih Kak kalau di wilayah DIY begitu? Tercatat, jadi di gugus depannya ada, kemudian di cabangnya ada. Kita sebenarnya sedang menginginkan ada proses pendataan yang langsung dengan HP. Tetapi sampai dengan saat sekarang belum. Mungkin sosialisasinya kurang atau gimana, kan jumlahnya sekitar 247 sekian ribu. 247 sekian ribu untuk yang tercatat ya ini sebagai anggota pramuka ini ya. Wow, jadi jumlahnya memang juga banyak sekali ya. Banyak. Itu di seluruh DIY kan, itu di seluruh DIY itu ada di 5 kabupaten, ada di 78 ranting, ada di 4.000 sekian, 4.192 beberapa. Ya. Nah, kalau prestasi-prestasi yang kemarin-kemarin didapatkan apa aja nih Kak? Untuk prestasi ya kita kadang-kadang ini ya, kayak lomba tingkat nasional. Dulu kita juga pernah ngirim ke Jambore Dunia karena menjadi juara di lomba tingkat. Jadi ketika sudah menang di itu ada nasional, fasilitasi untuk ikut Jambore. Tapi sekarang enggak. Sekarang itu Jambore Dunia bisa diikuti oleh siapa saja, asal yang penting uangnya punya. Ya, gitu. ada modalnya ya. Ada modalnya. Tahun 2023 kan, tahun depan kan ada itu. Kalau Jambore yang Dunia. Dulu waktu dikirim itu ke mana? Pernah ke Amerika, pernah ke Jepang. Tahun ini di Korea ini. Annyeonghaseyo. Iya, makanya banyak peminatnya. Sekarang itu Indonesia itu diperkirakan mengirim lebih dari 1.000 orang. Untuk Jambore internasional itu. Internasional. Di Korea itu. Di Korea itu. 2023. Sekitar bulan Agustus 1 sampai berapa Agustus. Jadi tahun depan Agustus itu ya, Kak ya. Dan itu tapi tetap ya meskipun memang taruhlah bukan karena modal sendiri. Tapi secara persiapan memang harus total ya betul. Dipersiapkannya ya. Kan pertama mesti harus persiapan di daerah, harus ada pembekalan, kemudian di tingkat nasional ada pembekalan. Itu biasanya berapa lama Kak untuk pembekalan menuju ke Jambore internasional gitu? Paling hanya pengenalan yang benar tentang daerah di mana dia mewakili, kemudian karena dia membawa nama. Iya, membawa nama, dia harus hati-hati gitu kan. Kemudian penyiapan komunikasinya bagaimana, tata caranya kan beda-beda ya, kadang-kadang antara dunia internasional dengan Indonesia kan ada khas-khas ya. Kita itu kalau kemah kan laki-laki perempuan itu beda jauh gitu kan. Mungkin di sana nggak begitu, bisa jadi kan. Itu jadi memang persiapannya sudah dilakukan juga mungkin ya sejak saat ini ya. Kebanyakan mandiri loh itu padahal. Mandiri. Iya. Memang karena kecintaannya terhadap pramuka. Kecintaannya. Ya kalau anaknya yang minta ya. Kebetulan kan yang paling murah sekitar 23 jutaan. Per anak. Per anak ya. Kalau dulu kan ketika Jepang tuh di atas jauh, ketika Amerika itu 50-an juta. Iya. Saya jadi ingat waktu beberapa saat ini Jogja lagi penuh, apalagi ketika kemarin arus mudik, itu juga banyak teman-teman pramuka yang tampaknya terjun ke lapangan membantu begitu ya. Betul. Nah, apakah itu jadi kegiatan rutin? Itu kegiatan rutin. Jadi tematiknya itu berbakti tiada henti. Berbakti tiada henti. Itu setiap Lebaran atau Natal tahun baru. Nah itu pramuka terlibat membantu bersama-sama dengan kepolisian, dengan dinas kesehatan gitu, dengan biasanya yang koordinir itu perhubungan ya. Kemarin Gusti Mangkubumi menginginkan agar supaya ada kerjasama antara pramuka dengan kereta api untuk membantu di kereta api. Sekarang sedang proses MOU, penyusunan per MOU. Jadi untuk kedepannya ini kedepannya memang akan ada kolaborasi lah. Kita inginkan agar supaya begini, kalau biasanya kan ada permintaan lalu kita kirim ya untuk petugas. Lah kita ingin kerjasama ditingkatkan,
Maksud saya pramukanya ya ditingkatkan, jangan hanya ditugaskan aja. Pramukanya ada pembekalan tentang aturan, undang-undang perkeretaapian seperti apa, tata cara untuk check in itu bagaimana. Karena rata-rata kan membantu seperti itu. Kalau pelanggan itu mau datang mau check in, mau ngeprint nggak bisa kan mesti cari pramuka gitu untuk membantu gitu. Ya. Nah, jadi penasaran, ketika untuk yang terlibat seperti itu, misalnya membantu di Dinas Perhubungan dan nanti yang akan terlibat di jangka panjangnya lagi, itu ada seleksinya nggak yang boleh untuk masuk ke membantu di Dinas Perhubungan yang seperti apa gitu? Sementara ini kemarin-kemarin belum. Mungkin dengan adanya kerjasama ini nanti akan ada, bisa jadi seleksi kalau ada. Tapi sementara kemarin itu karena kan pelayanannya juga pelayanan yang tidak berat-berat ya, hanya yang ringan-ringan kayak itu nggak ada seleksi, pokoknya yang dikirim itu yang digunakan gitu. Atau misalnya di sisi lain, misalnya saat ini ada yang menyaksikan kemudian aku pengen nih, aku tuh dulu juga mencintai pramuka tapi kemudian ya sudah dengan kesibukan dan lain-lain, itu bisa nggak sih Kak untuk terlibat di pramuka lagi? Bisa. Kemana caranya? Ya, pertama begini, kalau dia itu masih umur pramuka, bisa menjadi pramuka, gitu kan. Kalau umurnya sudah di atas pramuka, itu artinya di atas 25 tahun ya, itu bisa pembantu pembina, bisa menjadi pembina, bisa jadi instruktur, gitu. Bisa jadi instruktur, atau kalau di itu bisa membentuk kelompok sendiri, namanya gugus dharma, itu ada di kuartir. Misalnya contoh yang Sleman. Sleman itu mereka mantan aktivis pramuka, kemudian mereka membentuk kelompok, mendaftar di kuartir cabang sana, kemudian sebagai gugus dharma. Lalu mereka aktifnya, tematiknya adalah scouting entrepreneur. Jadi bagaimana mengedukasi tentang entrepreneur kepada para pramuka. Iya. Gitu. Jadi bisa ya? Bisa. Aktivis-aktivis, cari temannya lagi. Mungkin sudah jadi pengusaha, mungkin jadi karyawan atau jadi apa, kemudian berkelompok. Kan dulu kadang-kadang masih ingat nih teman-temannya yang dulu kan gitu kan. Nah itu kan kadang-kadang juga ada toh teman-teman yang sampai sekarang masih ini gara-gara kelompoknya dulu di pramuka gitu. Karena memang pramuka ini tidak hanya sebuah komunitas, tetapi jadi saudara nggak sih Pak jatuhnya? Ada yang jadi saudara. Saya rasanya dulu, tuh rasa saudara begitu. Saya dulu ketika penggalang itu ya kayak punya saudara itu sampai SLTS, sampai kemudian pisah mana-mana itu ya, tapi masih WA gitu. Jadi memang itu ya Kak ya, akhirnya silaturahmi itu kalau udah nyebur di pramuka tuh nggak akan pernah terputus ya. Dan ketika ada kerinduan dari yang dulunya aktivis pramuka bisa untuk membuat istilahnya adalah gugus dharma. Iya. Dan itu tidak secara usia siapapun bisa ya. Dan dia itu sudah tidak jadi pramuka, kemudian dia masuk di gugus dharma itu. Ya, dan hebatnya di pramuka itu berapapun usianya akan tetap dipanggil Kak ya, akan tetap muda jiwanya. Iya, betul. Nah, untuk regenerasi pramuka di DIY sendiri seperti apa Kak saat ini? Yang pertama mulai kegiatan penegak ya, mulai golongan penegak. Itu mereka pramuka itu, para pramuka itu nanti ada yang duduk di kepengurusan kuartir. Baik di ranting, kecamatan, di cabang, kabupaten maupun di daerah. Itu ada yang duduk dari perwakilan penegak. Jadi ada kepengurusannya namanya Dewan Kerja. Ada Dewan Kerja cabang, Dewan Kerja ranting, Dewan Kerja daerah. Sekarang ini Dewan Kerja daerah itu dipimpin oleh Dik Nasya namanya. Itu mahasiswa Fakultas Kedokteran UGM. Itu. Jadi memang selalu diperhatikan mengenai regenerasi ini gitu, ya memang. Jadi ya saya dulu juga anggota Dewan Kerja Daerah, kemudian duduk di kuartir gitu. Baik. Kemudian saya jadi penasaran, sampai saat ini yang paling dicintai kakak ini terhadap pramuka apa Kak Arifin? Saya ya? Iya. Ya kehidupan ya. Saya merasa begini ya, saya merasa dibesarkan melalui pramuka. Ya terbuka saja.
saya di keluarga saya itu kan berbeda. Ya. Seperti ini ya, Saumatang saya berbeda. Saya itu orang lokal tapi kemasan internasional. Iya kan? Tentu ada efek psikologis ya. Karena kalau dulu kalau orang londo gitu ya. Tetapi ketika saya sejak SD saya di Pramuka itu nggak pernah itu ada yang membeda-bedakan kayak gitu, nggak yang menanyakan kayak itu, nggak ada sampai sekarang gitu loh. Dan saya enjoy gitu aktivitas. Justru setelah itu saya menikmati karena orang mudah mengenal, orang mudah tahu gitu, ini mesti kearifin kayak gitu kan. Itu saya lalu saya sampai punya kesimpulan ya saya kan menjadi contoh oleh Tuhan untuk bahwa dalam satu keluarga yang biasa pun kalau Tuhan berkehendak bisa saja gitu kan berbeda gitu. Iya. Itu artinya ya saya secara pribadinya begitu. Kemudian sedangkan untuk dari Pramuka itulah saya kemudian bisa ya ke beberapa tempat lah ya di kemah di mana di daerah Malang. Kemudian saya juga pernah sampai ke Irian, ke Jambi gitu. Pernah di beberapa tempat itu menambah pengalaman. Dari situ lalu tertempa Pramuka ini telah membawa saya ke satu kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang harus menjadi orang yang berguna pada orang lain begitu. Dan itu mengantarkan kehidupan keluarga itu menjadi baik juga gitu. Itu yang kemudian setelah ya sudah saya mengabdikan diri di Pramuka di sela-sela kerjaan pokoknya gitu. Alhamdulillah sekarang udah purna, ya sudah banyak di Pramuka. Jadi pasti ada nilai personal begitu ya, kalau misalnya teman-teman di Pramuka itu biasanya ada hal-hal yang sangat personal yang bisa dirasakan begitu ya. Betul. Dalam hal ini bagaimana perbedaan itu sangat direngkuh dan menjadi indah bahkan ya karena berwarna-warninya semua yang terlibat di Pramuka itu ya dan saling bantu satu dengan yang lainnya. Kalau mau ini ya kita coba pendiri Badan Powell itu. Ketika anak-anak siaga buku yang diajukan itu kan buku itu loh Mowgli. Mowgli anak rimba. Iya yang aktif sekali itu. Itu kan bahan bacaan yang disarankan di kementerian untuk siaga. Mowgli. Jadi sudah sejak kecil itu mengenal bagaimana hutan, sudah alam, bahwa hidup manusia itu harus saling membantu, saling mendukung. Itu kan proses antara alam, manusia gitu. Ketika sudah penggalang, bukunya yang dibuat oleh beliau adalah Scouting for Boys. Itu berbicara tentang bagaimana seorang pramuka itu menjadi orang yang selalu baik berguna bagi orang lain. Lalu dia latihannya ya seperti itu, mencari jejak, dia harus mengenal dirinya sendiri, dia harus tahu tentang Kim, ya mengenal mudah untuk menangkap apa yang dilihat gitu kan. Membaca situasi dan seterusnya dengan cerita-cerita itu kalau yang menurut saya itu sangat menyenangkan karena dia pengalaman beliau waktu tugas di militer itu digunakan untuk itu. Ketika sudah penegak, bukunya yang dibuat oleh beliau itu Referring to Success, mengembara menuju bahagia. Nah, di situ dia mengingatkan tentang bahaya-bahaya dalam. Jadi penegak itu sudah kayuhlah kolekmu sendiri. Dia harus mulai mengembara keluar gitu, Referring to Success. Kemudian diingatkan di situ ada karang-karang perintang, antara lain mengenai hubungan laki-laki perempuan, tentang masalah narkoba, tentang masalah apa. Jadi penegak itu sudah mulai ke arah kehidupan nyata. Sementara penggalang itu masih dengan simbol-simbol, dengan bagaimana seakan-akan dia itu kelompoknya, regunya harus juara dan sebagainya, harus pelajari komunikasinya bagaimana, kemudian rahasia yang harus dibuat bagaimana, itu masa penggalang gitu. Itu menarik sekali kalau kita mengikuti ya karya-karya Baden Powell, pendiri gerakan kepanduan di dunia itu. Ini luar biasa loh sebenarnya, dan itu adalah
gambaran ya kehidupan kita ya Pak ya, ya, bagaimana kita berdampingan dengan alam, bagaimana kita mempersiapkan diri sebelum terjun ke entah itu dunia usaha, dunia pekerjaan, di penggalang itu tadi, kemudian kita terjun sudah membawa bekal yang cukup begitu. Aduh, ini seru banget ngobrolnya, tapi waktu kita terbatas. Terakhir Kak, harapan untuk dunia pramuka di Yogyakarta khususnya. Ya. Harapannya adalah kepada para pramuka, persiapkan diri kalian semua untuk memasuki dunia yang memang nyata-nyata berubah, banyak perubahan begitu. Dengan latihan pramuka yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat sekarang. Sebenarnya masyarakat menaruh perhatian yang besar terhadap para pramuka. Saya berkali-kali mengadakan pertemuan dengan beberapa instansi, itu berharap pramuka dilibatkan di banyak hal, ya di banyak hal termasuk di Bahari, di Bayangkara, ada di Taruna Bumi, itu semua ada program-program. Nah, pramuka harapannya bisa memanfaatkan itu untuk meningkatkan kompetensinya sehingga kelak masa depannya diharapkan jauh lebih baik dari saat sekarang ini gitu. Dan gitu. pramuka itu sebuah kegiatan yang seru dan asik ya, ternyata. Betul, ya, sangat asik ya. Seru dan asik. Terima kasih banyak Kak Arifin untuk pertemuan kita hari ini di Konfirmasi. Sebagai penutup, boleh yuk Kak kita tepuk pramuka. Oh iya. Ayo Kak, dipimpin Kak. Tepuk pramuka. Iya. Sampai ketemu lagi di Konfirmasi berikutnya.